Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah allazi arsala ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini Allah masih banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Tidak hanya nikmat iman dan nikmat Islamnya kita, juga ada nikmat yang baginda Rasulullah SAW mengatakan bahwa umatku ini terkadang lupa dengan dua buah nikmat, yaitu adanya nikmat sehat walafiat dan adanya nikmat kesempatan. Berapa banyak saudara-saudara kita yang saat ini sehat walafiat, punya kesempatan, tapi tidak bisa hadir bersama-sama dengan kita. Nah, kita yang mensyukuri nikmat dari Allah, kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangkaian taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Sejenak kita tinggalkan aktivitas duniawi kita sebagai rasa mahabbahnya kita, rasa cintanya kita kepada Allah. Mudah-mudahan amalan kita selama bulan Ramadan ini insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarganya maupun kepada para sahabat-sahabatnya, dan insyaallah kepada kita pengikutnya yang selalu istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga insya Allah Rasulullah pun akan istiqomah memberikan syafaat kepada kita di yaumil akhir kelak, insya Allah. Jemaah yang berbahagia, di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah berpesan dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Itu kalau kita lihat di tarjamah Al-Quran, ada kalimat dinul qayyimah. Dinul qayyimah itu artinya agama yang lurus, agama yang benar. Lalu bagaimana konsep kita sebagai seorang mukmin yang mengimani Al-Quran, menjalankan ibadah ini, menjalankan agama ini dengan konsep yang benar menurut aturan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya Allah mengatakan bahwa ketika kita ingin menjalankan agama ini dengan baik, menjalankan agama ini dengan benar, yang pertama Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullah. Kalau kita mau menjalankan agama ini dengan benar, taatilah semua apa yang telah menjadi ketaatan kita kepada Allah. Murnikan ketaatan kita kepada Allah. Semua ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini dari. Jadi kalau kita mau menjalankan agama ini dengan baik, agama ini dengan lurus, murnikan ketaatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah katakan ketika kita ingin menjalankan agama ini dengan lurus, agama ini dengan baik, mukhlishina lahud-din, berikhlas-ikhlaslah kita di dalam menjalankan agama.
sholat kita yang ikhlas ke masjid, nggak ada paksaan, puasa kita yang ikhlas, sahur kita yang ikhlas, sedekah amal jariah kita yang ikhlas, jadi pengurus yang ikhlas, jadi pimpinan yang ikhlas. Kalau kita mau menjalankan agama ini dengan lurus, jangan niatkan ketika kita memberikan infak sedekah kita ternyata ada unsur riya, unsur pamer, ingin dilihat orang. Ketika kita sholat, kita pengen dilihat orang. Ketika kita ingin jadi imam, atau ketika kita jadi imam, kita jadi imam yang pamer selamat jadi imam. Padahal Rasulullah mengatakan jadilah imam itu yang bijak. Lihat di belakangnya ada orang tua, ada orang yang sakit, ada orang yang lemah. Ini kadang tidak kita sadari, sholat kita itu riya, ibadah kita riya, sedekah infak kita riya, pengen dilihat orang, pengen dipuji orang. Jadi pimpinan yang riya, pengen dilihat orang, pengen disanjung orang. Padahal berat. Ketika kita menjabat seorang pemimpin, di akhirat nanti kita akan ditanya semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kepemimpinan kita. Jadi mukhlisin al-hudi, kalau kita mau menjalankan agama ini dengan baik, agama ini dengan lurus, agama ini dengan benar, ikhlaslah kita di dalam menjalankan agama ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wa yuqimunas shalah, tunaikanlah salat. Bagaimana menjadi seorang Islam yang benar, menjadi Muslim yang baik, kalau kita tidak pernah sholat? Apalagi sholat berjamaah, sholat saja kita nggak pernah. Padahal Rasulullah mengatakan perbedaan orang kafir dan orang Muslim, kata Rasulullah, itu hanya di sholat. Kalau orang kafir nggak sholat, kita sebagai orang Muslim sholat. Sholat tarawih ini sunnah muakkad yang disunahkan oleh Rasulullah. Betul, di dalam hadis dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya melaksanakan ibadah sholat tarawih secara berjamaah. Rasul hanya 3 malam sholat tarawih berjamaah. Selebihnya Rasul sholat di rumah. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak melanjutkan sholat yang mulai ini secara berjamaah? Lalu Rasul mengatakan, kalau aku sholat tarawih selama 1 bulan, dikhawatirkan ini menjadi wajib. Kita bisa lihat saudara-saudara kita, ini sudah malam yang ke-11. Kita lihat kekuatan ibadah saudara-saudara kita itu seperti apa. Kita bisa nilai. Tidak pernah mau sholat berjamaah. Ini masjid dekat, ini namanya masjid kampung. Harusnya orang di sekitar sini mau berjamaah ke sini. Jangan sampai ketika orang itu mau berjamaah, tetapi berjamaahnya maunya di depan imam. Sudah menjadi mayat baru berjamaah di masjid ini. Jangan begitu. Yakin diri kita, ibadah kita ini untuk melaksanakan sholat. Watatuna zakat, kata Allah, tunaikan zakat kita, infak sedekah amal jariah kita. Karena ini bukti ketika kita nanti wafat, ketika kita mati, amal jariah sedekah kita inilah yang akan menemani kita di alam kubur. Idza mata insana anqata'a 'amaluhum ila min salasin, kata Rasulullah. Ketika seorang hamba mati, seorang umat Rasulullah wafat, terputus semua amaliyahnya kecuali ila min salasin, kata Rasulullah. Yang pertama Rasul mengatakan sedekahun jariyah, sedekah amal jariah kita. Ini kita sedekah tiap malam, kita infak tiap kita melaksanakan qiyamul lail. Ini yang akan menemani kita di alam kubur nanti. Kalau sekarang kita belum wafat, belum meninggal. Kenapa? Konsep Al-Quran mengatakan ketika seorang itu sudah menjadi jenazah, dia akan meminta kepada Allah barang sedetik pun. Untuk apa? Sedekah. Untuk melaksanakan sedekah. Dan sedekah nggak usah nunggu kita kaya baru sedekah. Belum tentu kita kaya nanti mau sedekah. Berapapun. Alladzina yunfikuna fi syarra'i wad dharra. Berinfaklah kalian itu di saat sulit, saat susah maupun di saat kita senang. Berinfak, bersedekah.
Ini baru namanya kita dinul qayyimah, menjalankan agama kita yang lurus. Jadi inilah konsep yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ketika kita menjalankan agama ini dengan baik, taatlah kita kepada Allah. Berikhlaslah kita dalam menjalankan agama ini hanya karena Allah. Kerjakanlah sholat, laksanakan sholat, dirikan sholat. Dan yang terakhir adalah tunaikanlah zakat kita sebagai bukti bahwasanya kita sudah menjalankan agama ini dengan baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.